Hai teman-teman, selamat datang di praktikum pertama Oceanografi Biologi. Pengukuran kualitas air dalam aspek fisika dan kimia di lapangan merupakan topik bahasan kita yang pertama. Mungkin sebagian besar teman-teman udah paham dan pernah juga melakukan pengukuran ini di praktikum lain mungkin, dan yang pastinya sih di field trip Akbar semester kemarin. Tapi kalau diulang-ulang kan yang paham makin paham lagi, dan yang kurang paham pasti lebih paham ya. Jadi stay tune ya, pantengin videonya. Nah, untuk peralatan yang biasanya kita gunakan itu yang pertama ada pH meter, terus hand refractometer, ada CC disk juga, diometer, dan yang terakhir itu ada floating drag. Untuk penjelasannya lebih lanjut, tonton videonya. Berikut adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH dan suhu suatu sampel perairan. Berikut komponennya. Yang pertama adalah alat dan displaynya, kemudian sensor pH dan sensor suhu. Berikut cara penggunaannya. Yang pertama, kita pasangkan kabel sensor pH ke alatnya. Kemudian masukkan sensor pH ke dalam sampel perairan. Kemudian kita hidupkan on pada tombol pH meter. Maka akan terlihat nilai pH suatu sampel perairan tersebut. Kemudian untuk menjaga dan merawat sensor, yang pertama kita keluarkan sensor dari sampel air tersebut, kemudian kita totol-totolkan dengan menggunakan tisu. Kemudian sensor dilepas dari alatnya. Baiklah, selanjutnya adalah pengukuran suhu suatu perairan dengan menggunakan sensor suhu dengan sebagai berikut. Kita masukkan sensor suhu ke dalam alatnya. Kemudian kita masukkan sensor suhu tersebut ke dalam sampel perairan, sampel air yang kemudian kita tekan tombol on dan kita tekan tombol temperatur. Setelah kita dapatkan suhu dari sampel perairan, maka akan terlihat pada display yaitu 27 derajat Celcius. Baik, setelah kita dapatkan nilainya, kita akan melakukan perawatan alat dengan cara membersihkan sensor dengan menggunakan tisu. Alat berikutnya adalah hand refractometer atau salinometer. Alat ini biasa digunakan untuk melihat salinitas di dalam suatu sampel air. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, salinitas itu adalah jumlah gram garam setiap 1 kg air laut. Nah, alat ini dilengkapi dengan beberapa komponen seperti pipet tetes. Kemudian ada obeng yang digunakan untuk proses kalibrasi. Nah, cara penggunaannya juga sangat sederhana, yakni sampel air yang akan kita lihat berapa kandungan salinitasnya itu diletakkan di bagian prisma dari si alat. Kemudian tutup rapat penutup prismanya. Lalu untuk melihat berapa kandungannya, berapa kadar dari salinitasnya, lakukan penglihatan di bawah cahaya matahari atau di tempat yang terang. Nah, berikut cara penggunaannya. Nah, setelah itu, cara perawatan dari si alat ini, sampel air yang sudah masih ada sisanya di prisma dari si alat dibersihkan kembali dengan cara mentotol-totol hingga tidak terdapat lagi air yang
terletak di prisma ini. Kemudian tutup. Dan demikianlah cara menggunakan alat hand refractometer. Terima kasih. Cesidix merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan suatu kolom perairan. Nah, Cesidix ini terdiri dari lempengan pemberat. Pemberat ini berfungsi untuk membawa Cesidix sehingga dapat sampai ke dasar kolom perairan. Lempengan Cesidix ini terdiri dari warna hitam dan juga warna putih. Langsung saja ke cara penggunaannya. Pertama-tama syaratnya yaitu tali harus tegak lurus terhadap Cesidix saat mau dimasukkan ke dalam kolom perairan. Masukkan secara perlahan-lahan sehingga Cesidix tidak terlihat lagi dan tandai pada tali dengan D1 yaitu Cesidix tidak terlihat. Masukkan lagi sampai Cesidix sampai ke dasar perairan, kemudian tandai pada tali dengan Z. Tarik perlahan-lahan ke arah permukaan Cesidix sehingga Cesidix dapat kita lihat. Nah, tandai kembali pada tali dengan D2. Ukuran-ukuran ini kita gunakan untuk menghitung persentase kecerahan kolom perairan tersebut menggunakan rumus yang sudah ada di dalam modul kita. Untuk perawatannya cukup dibilas dengan air tawar dan dikeringkan. Untuk persentase kecerahan biasanya kita menggunakan rumus N sama dengan D1 ditambah D2 per 2Z dikali 100%. Nah, misalnya D1 itu diketahui 2 meter dan D2 itu diketahui 1,5 meter dan kedalamannya 5 meter. Maka persentase Alat berikutnya adalah deometer. Deometer ini biasa digunakan untuk mengukur suatu kadar oksigen terlarut yang terdapat dalam suatu perairan. Nah, satu set alat ini dilengkapi dengan alat itu sendiri dan dilengkapi juga dengan display atau tampilan layar. Kemudian ada sensor. Kemudian ada komponen tambahan berupa larutan elektrolit serta cadangan penutup sensor. Nah, penggunaan dari deometer ini sangat mudah. Awalnya dengan menekan tombol on off atau power. Kemudian sensornya diletakkan ke dalam larutan sampel yang akan kita uji kadar oksigen terlarutnya. Hasilnya itu akan tampil di display dan tunggu hingga angka yang terletak dalam display ini stabil. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasilnya, matikan kembali alat, kemudian bersihkan sensor menggunakan tisu. Kenapa menggunakan tisu? Hal ini kita lakukan agar sensor yang kita gunakan ini dalam keadaan baik atau tetap awet setelah dilakukan atau setelah digunakan saat menguji suatu sampel. Caranya dengan mentotol-totol bagian sensor utamanya. Nah. Kemudian sensor diletakkan kembali ke larutan elektrolit. Nah, fungsi dari larutan elektrolit itu salah satunya agar menjaga si sampelnya juga dalam keadaan bagus gitu loh. Demikian cara menggunakan alat deometer, semoga bermanfaat. floating drag digunakan untuk mengetahui kecepatan arus pada kolom perairan. Nah, tali yang digunakan itu harus sudah diketahui atau ditentukan ukurannya. Kemudian diusahakan kita berada di tengah perairan sehingga dapat mengetahui kecepatan arusnya. Letakkan floating drag tersebut dan tunggu sampai tali menegang. Nah, ukurlah waktu yang dibutuhkan saat floating drag bergerak sehingga tali dapat mengencang atau menegang. Dan jangan lupa gunakan kompas bidik untuk menentukan ke arah mana floating drag tersebut bergerak. Melalui panjang tali dan juga lama waktu yang dibutuhkan sehingga tali mengencang, maka dapat diketahui kecepatan arus perairan tersebut. Untuk cara perawatannya cukup dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Untuk kecepatan arus di perairan, umumnya kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Untuk pemisalannya, misalnya jarak yang kita gunakan itu adalah 3 meter untuk tali floating drag-nya, dan lama waktu yang ditempuh itu adalah 20 skon, maka kecepatan arus di perairan tersebut adalah 0,15 meter per skon.